Misalnya salah satunya adalah pionir dari penelitian komunikasi manusia dan monyet besar, Dr. David Premack namanya. Dia mengajari simpanse untuk dan mencatat semua reaksinya. Tapi yang mengejutkan adalah selama 60 tahun semua peneliti yang melatih banyak simpanse, gorila, monyet itu mendapat kemajuan pesat. Satu yang ditemukan adalah mereka tidak pernah bertanya ulang. Mereka bisa menangkap pertanyaan, bisa mengikuti perintah, tapi mereka tidak pernah satu kali pun bertanya sesuatu. Kemudian ada gorila yang dilatih juga, namanya Koko. Dia sampai mengerti 1000 buah tanda-tanda, ditunjukkan tanda, simbol, dia paham. Bertanya itu banyak diungkap di dalam Al-Quran. Ada apa di balik itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi juga. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bunyinya yas'alunaka. Misalnya surat Al-Baqarah 189, yas'alunaka anil ahillah. Ayat 215, yas'alunaka madza yunfikun. 217, yas'alunaka anisyahril haram qitalin fihi. Al-A'raf 187, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka anil khomri wal maisir. Yas'alunaka anil anfal. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. An-Nazi'at 42. Yang terjemahnya adalah mereka bertanya kepadamu tentang berbagai hal. Ada tentang bulan sabit, hilal, ada tentang apa yang harus diinfakkan. Terus mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan hari kiamat. Bertanya itu banyak diungkap di dalam Al-Quran. Ada apa di balik itu? Inspirasinya adalah begini, tentang komunikasi yang dilakukan oleh para ilmuwan antara manusia dengan primata. Primata itu monyet, gorila, simpanse. Ini yang sudah diawali sejak tahun 60-an. Jadi sudah 60 tahun lebih mereka berhasil melatih gorila, simpanse, orangutan untuk bisa menangkap komunikasi dan berkomunikasi dengan manusia. Mereka bisa melatih orangutan, gorila tadi untuk menangkap isyarat dan mengungkapkan perasaannya. Misalnya salah satunya adalah pionir dari penelitian komunikasi manusia dan
monyet besar, Dr. David Tremek namanya. Dia mengajari simpanse untuk dan mencatat semua reaksinya. Salah satunya simpanse yang diberi nama Sarah, simpanse perempuan. Itu bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan pelatihnya dengan sempurna. Faham betul apa yang ditanyakan oleh pelatihnya itu. Kemudian ada gorila yang dilatih juga, namanya Koko. Dia sampai mengerti 1000 buah tanda-tanda, ditunjukkan tanda, simbol, dia paham. Gorila itu bisa menampilkan rasa sedih, bisa rasa riang, bisa humor. Jadi sudah maju sekali catatan-catatan itu. Tapi yang mengejutkan adalah selama 60 tahun semua peneliti yang melatih banyak simpanse, gorila, monyet itu mendapat kemajuan pesat. Satu yang ditemukan adalah mereka tidak pernah bertanya ulang. Mereka bisa menangkap pertanyaan, bisa mengikuti perintah, tapi mereka tidak pernah satu kali pun bertanya sesuatu. Baik dengan bahasa isyarat, ya selama itu sampai sekarang, mereka mengenal ratusan tanda, bisa menyatakan keinginannya, bisa lapar, bisa sedih, bisa mengekspresikan emosi mereka. Monyet itu merespon manusia, tetapi mereka belum pernah bertanya apapun. Padahal anak manusia, anak-anak kita, sudah langsung bertanya ketika mereka mulai bisa bicara. Itu apa? Itu siapa? Mau kemana? Itu sifat atau bawaan manusia sejak bayi. Kesimpulannya adalah rupanya itulah pembeda utama unggul antara manusia dengan spesies lain, dengan primata yang binatang yang mirip-mirip manusia gitu. Tapi yang membedakannya adalah manusia bertanya, yas'alunaka. Bertanya adalah mesin untuk belajar. Manusia belajar diawali dengan bertanya. Monyet tidak pernah punya mesin itu. Dan dengan belajar, maka terbuka dunia yang belum diketahui. Dan akhirnya dari situlah lahir sains, lahir seni, lahir inovasi. Jadi manusia akhirnya menciptakan budaya yang diawali dengan kemampuan untuk bertanya di awal. Spesies lain, primata, gorila, simpanse tidak pernah berbudaya karena mereka tidak bertanya. Jadi ayat-ayat yas'alunaka yang berpuluh-puluh itu adalah inspirasi bahwa kita harus terus bertanya kalau ingin survive dan ingin terus berkemajuan. Wallahu a'lam.